ngaku bilang jadi petani. Grade-nya itu turun. Iya. Begitu anaknya, begitu kita selesai berkunjung, anaknya dibisiki, jangan sama dia. Petani nggak menjanjikan kemajuan gitu. Pertama gini, saya di mana-mana, yang di mana-mana itu selalu bangga bilang dari desa. Oke. Dari mana? Setuju. Dari Tejekule. Tinggal di mana? Di desa. Ya, kayaknya masih ada nih gejala-gejala. Ada TMBRI nggak? Ya, pertanyaannya. Ada internet. Udah ada internet nggak, Pak? Ya, ada KFC. Iya. Kayak men-downgrade. Ya, ini dari mana? Dari kira-kira desa, gitu. fenomena apa yang menyebabkan seperti itu? Oke. Dari kata Jadi pertama gini, saya di mana-mana, yang di mana-mana itu selalu bangga bilang dari desa. Oke. Dari mana? Setuju. Dari Tejekule. Tidak pernah mengaku dari kota gitu. Karena memang Tejekule kan kota juga. bukan kota juga. Kalau Satu bilang kota membohongi Tejekule. betul. Secara administratif sudah salah gitu. Ya. Pertama, saya selalu bangga mengaku sebagai orang desa karena definisi desa secara sederhana adalah pensuplai kebutuhan kota gitu. Nah, itu yang tidak tersampaikan apa sengaja dikubur. Nah, begini. Jadi sebetulnya definisi maju hanya dikategorikan pada wilayah-wilayah tertentu dengan beberapa variabel. Standar. Standarisasi. Ya, misalnya ketersediaan fasilitas umum, ketersediaan fashion, Oke. kemudian Mall salah satunya, mall. mall dan sebagainya, kemudian dan sederet tolak ukur kemajuan versi orang kota. Jadi ada semacam konstruksi sosial soal maju dan tidak maju ini. Jadi warga desa ketika datang di kota selalu disematkan sebagai orang udik gitu. Meskipun orang kota itu sejatinya semuanya dari desa. Semuanya dari desa. Karena begini, pola konsumsi masyarakat desa dengan perkotaan juga menjadi tolak ukur maju atau tidaknya seseorang. Misalnya, salah satu acara televisi misalnya, ketika mendatangkan orang desa ke kota, ketika melepas sandal ke hotel itu ditertawakan. Padahal definisi santun begitu. Dan itu langsung digeneralisir Sebagai orang udik. Ndeso. Deso. Kedua, orang yang mau makan pakai tangan itu jadi bahan tertawaan. Karena itu bukan kemajuan. Definisi kemajuan sama dengan barat. Padahal jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum barat itu ada, mungkin leluhur kita udah sangat maju. Betul begitu ya. Tetapi kemudian berkembang stereotip ini dibentuk oleh kepentingan banyak hal. Salah satunya adalah kepentingan ekonomi bisnis lagi-lagi. Biar laku sendok garpu dan sendok makannya. Salah satunya itu. Atau orang biar fashionable itu harus hidup di kota. Ketika hidup di desa fashionable itu jadi aneh gitu. Jadi mungkin yang menjadi tolak ukur dilihat satu dianggap maju, mungkin modernisasi ini ya. Mungkin itu yang menjadi yang penting ya modern, maju. Kan begitu mungkin ya. Ya, jadi begini. Pengetahuan di desa itu melimpah. Hanya saja kemudian terdesak oleh pengetahuan-pengetahuan yang berorientasi barat. Misalnya junk food, makanan cepat saji. Tersedianya cuma di kota. Maka seringkali saya menjadi korban olok-olok teman-teman di kota. Di desa Nawa ada junk food ini, ada junk food itu. Tolak ukur mereka adalah, jadi tolak ukur maju
modern sama dengan praktis. Oke. Di desa nggak ada junk food, karena kalau mau masak butuh kayu bakar, harus memasak, bahkan jauh lebih ramah lingkungan, tapi tidak mendapatkan ruang dalam definisi modernisasi ala barat tadi. Dan itu menyebabkan orang desa menanggalkan identitas kedesaannya, malu mengakui sebagai orang desa karena tolak ukurnya adalah modern tadi. Oke. Karena sepakat, mungkin saya kasih ke seorang pemimpin warga desa selaku kepala desa, kira-kira melihat warganya dengan degradasi nilai karena modernitas, westernisasi itu seperti apa jadi challenge-nya untuk merubah atau membuat kemajuan gitu tanpa harus meninggalkan desa, setidaknya untuk mengerem urbanisasi misalnya. Begini, jadi saya rasa menyambung nanti yang disampaikan kedua tadi. Jadi saya rasa problem yang menjadi masalah utamanya adalah kegagalan kita untuk mengapresiasi hal-hal yang intangible yang terdapat di desa. Jadi kegagalan kita untuk menemukan jasa-jasa yang sebenarnya tanpa kita minta sudah disediakan oleh desa. Jadi sedikit sekali dari kita yang mengapresiasi bersihnya udara di desa. Jadi kalau kita compare dengan udara di kota yang dalam tanda kutip tentu dari segi bobot dan Polusinya tinggi. Nah yang kedua tentang alam sebagai bentuk jasa ekologi yang disediakan oleh desa. Jadi sebuah lanskap, sebuah pemandangan yang memang tidak semua orang bisa nikmati. Jadi adalah sebuah kebersyukuran bagi kita orang-orang desa yang ditakdirkan untuk lahir di desa dan bisa mendapatkan hal-hal yang menjadi sebuah kelangkaan bagi Orang kota. teman-teman kita atau masyarakat kita di kota. Tapi hari ini digaungkan itu kembali ke desa. Iya, tetapi kita malah meroleh. Gitu. Nah yang ketiga, bagaimana pola-pola hubungan sosial kemasyarakatan kita, bagaimana kedekatan kita, bagaimana guyubnya kita dalam menyambut beraya, misalnya begitu, bagaimana esensi gotong royong itu masih tumbuh dan hidup di desa dan hal-hal lainnya. Nah saya rasa apresiasi terhadap hal-hal ini itu semakin berkurang. Nah bahkan tidak dijadikan salah satu parameter. Nah, yang lebih tertarik menyebut tentang capaian kualitas hidup ya, kualitas hidup. Jadi bukan kemajuan mungkin. Capaian kualitas hidup. Kualitas hidup yang bisa kita capai dari hidupnya kita di sebuah komunitas atau tempat begitu. Nah, indikator yang di frame sebagai standar adalah tadi, misalnya pertumbuhan ekonomi, kemudian tersedianya fasilitas, fashion, gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang intangible sebagai aset yang kita miliki itu tidak pernah memberikan sebagai sebuah sesuatu yang bisa kita apresiasi, sekaligus kita jadikan standar baru tentang kualitas hidup sesungguhnya. Nah, Nah saya rasa yang ke pertanyaannya Mas tadi, yang menjadi challenge berikutnya adalah bagaimana mendiseminasi informasi ini. Jadi bagaimana mentransfer hal-hal yang memang tidak dihargai sebagai sebuah keberkahan atau berkah oleh banyak orang kepada generasi-generasi kita. Jadi itu saya rasa, Mas. Okay. Jadi bagaimana menyampaikan pesan-pesan ini kepada lebih banyak orang. Nah, dan saya rasa yang paling memungkinkan untuk kita jadikan target gitu ya, dalam tanda kutip artinya adalah generasi-generasi muda, jadi anak-anak, remaja dan lain sebagainya. Gitu. Jadi generasi-generasi yang kira-kira sekalipun sudah dipenuhi oleh beberapa catatan, tapi masih editable, masih bisa kita edit dibandingkan dengan generasi yang 50-an ke atas, 40-an ke atas, yang uneditable begitu kurang lebih. Jadi tidak bisa diedit. Jadi generasi yang masih bisa kita revisi paradigmanya, revisi
apresiasi terhadap nilai-nilainya atau apresiasi mindsetnya. Mungkin sedikit Pak Mungkel, mungkin seperti Pak Mungkel bilang tadi, jadi kemajuan itu adalah mungkin capaian yang bisa diraih kan gitu. Jadi Pak Mungkel sekarang apa kira-kira capaian yang diinginkan ke depannya untuk Desa Tembok ini, baik di pemerintah desa ataupun di masyarakat? 1 sampai dengan 10 yang pilih sumber daya manusia ya. Karena core-nya adalah sumber daya manusia. Jadi dalam artian tidak hanya ngomong intelektualitas atau kecerdasan akademis, tapi penghargaan terhadap nilai, etika, moral dan lain sebagainya. Gitu. Karena hal-hal seperti ini yang akan membangun paradigma berbeda begitu. Dengan paradigma kita bisa punya mentalitas yang dimungkinkan untuk baik begitu. Jadi paradigma yang baik memungkinkan mentalitas yang baik. Mentalitas yang baik memungkinkan karakter yang baik. Nah, karakter yang baik adalah modal sosial atau social asset sesungguhnya yang kita butuhkan dalam membangun apapun, tidak hanya membangun desa. Gitu. Jadi kembali ke SDM ya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Bagaimana bro? Kira-kira dalam sosiologi sekali lagi, ini kebetulan berkah ini ketemu sosiolog dan memang hari ini kita selalu akan bersinggungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Kira-kira SDM itu di tataran mana itu? Memang kalau misalnya kan kita lihat kalau negara A ini kurang maju, langsung udah disebut SDM-nya ini kurang maju, berantakan. Desa juga gitu sama. Kira-kira kalau dari kacamata sosiolog, ilmu sosiologi itu seperti apa SDM itu? Oke, jadi sebetulnya kan persoalan kita yang sesungguhnya adalah mendesain pembangunan secara fisikly tapi tidak mentality gitu sejak awal. Oke. Ngomongnya ke fisik aja, ya, tidak ke mental. betul. Karena lagi-lagi seperti Pak Mungkel bilang, mentalitas yang baik itu melahirkan karakter yang baik, dan ini modal besar sebetulnya untuk pembangunan. Karena itu tadi Pak Mungkel menyinggung soal harapan besar kita adalah generasi yang masih editable gitu. Generasi yang masih bisa diotak-atik lah begitu kira-kira, bukan baby boomer lah. Generasi pasca Perang Dunia Kedua gitu. Yang kalau sudah A ya A gitu. Lebih-lebih generasi Z atau generasi ke depan adalah generasi yang akrab dengan teknologi lah, yang berkelimpahan informasi. Tantangan kita hari ini sebetulnya harapan besar kita pada generasi Z pasca milenial ya, generasi saya, Bung itu milenial. Generasi setelah kita itu generasi Z yang sudah akrab dengan teknologi sejak dalam kandungan. Dulu zaman rage awal sing kenal ISG. Hari ini sejak dalam kandungan sudah kenal. Masih kebalian. Betul. Ya. Tantangan kita tadi seperti yang Pak Mungkel bilang, selain berharap pada mereka adalah kelimpahan informasi hari ini juga menjadi tantangan serius bagi kita semua menaruh harapan pada generasi Z ini. Kan di era post-truth ini, era pasca kebenaran ini, berkelimpahan informasi itu bikin kita membingungkan, bikin kita bingung, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi ada garis demarkasi atau pembatas yang kabur gitu antara benar dan salah, sehingga seringkali mereka juga termakan informasi-informasi yang sebetulnya tidak edukatif. Ini juga jadi tantangan kita ke depan jika kita menaruh harapan pada generasi Z tadi. Soal sumber daya manusia ini menjadi penting, bahkan menjadi syarat utama untuk kemajuan satu bangsa, baik kemajuan politik, kemajuan ekonomi, kultural, sosial, ataupun pembangunan secara fisik. Oke. Jadi clear ya, artinya sumber daya manusia itu adalah yang utama, kan gitu ya. Oke, jadi diskusi kita yang perdana ini
sekiranya Berat. sudah sangat berat gitu, tetapi ya Tapi karena suasananya slow. suasananya slow gitu ya, ada memang Mungkin biar lebih ringan kita ada sponsor juga ini Iya. dari mana nih Man? Dari Suksma Donat. Ini Kita juga support lokal ini rumahnya dari nih Tejakula ya? teman Tejakula sama Tejakula. seperti Bro Kama Jaya asalnya Bro. Tejakula. Kemudian juga ada Ini jargonnya pemimpin kita, arak is good itu arak. ya. Arak itu adalah kebaikan. Dari Eh, desa loh, dari desa. Wajib ini Sekarang ada yang ketika kota diskusi. carinya ini ke desa. Mungkin dicoba closing dulu. statementnya, closing statement dulu. Setelah itu kita baru coba. Ya, Ya, closing mungkin statementnya ada Pak teman-teman, Bekal. teman-teman Ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir Dari Komang Ciwi, dari Naos, Pacung. Kemudian ada Cinta. Ya. Ada beli? Ada yang Ya, mungkin disampaikan, yang ditanyakan disampaikan mungkin. atau pertanyaan apa lagi? Ya, pertanyaan gitu ya. Jadi sekarang tadi saya dengar bahwa berubah paradigma anak-anak. Jadi yang saya tahu anak-anak itu sekarang nggak ada yang punya cita-cita jadi petani, nggak ada yang punya cita-cita kerja di desa, Nelayan. ya. Semua anak-anak itu pasti kalau kita tanya apa cita-cita jadi guru, jadi pegawai, Jadi YouTuber gitu ya. Nah, karena tadi pembahasannya tentang desa kita ya. Nah, di desa jadi apakah pemikiran-pemikiran anak-anak ini nantinya akan merubah atau merubah dan meninggalkan jauh kata desa itu untuk depannya. Jadi bagaimana caranya merubah pemikiran-pemikiran anak-anak itu agar tidak semua anak Oke. memiliki cita-cita yang Ya, artinya pertanyaan dari Beli Komang tadi saya juga sudah sempat disinggung bahwa mindset yang udah keburu teracuni otaknya, desa itu kuno, memilih pekerjaan yang agak modern seperti itu mungkin Bro. Oke. Kira-kira mungkin itu gejala apa dan bagaimana kira-kira solusi untuk itu? Pertama kan ada pengkategorian sosial, status sosial berkaitan dengan pekerjaan. Oke. Saya kasih contoh misalnya dengan Dosen itu di mana dosen? nggak tahu saya. Tapi begini, dengan teman-teman mahasiswa saya sering ngobrol, biasa ngopi begini. Coba deh, tes dulu. Kalau berkunjung ke rumah calon mertuamu, ngaku bilang jadi petani, grade-nya itu turun. Iya. Begitu anaknya, begitu kita selesai berkunjung, anaknya dibisiki, jangan sama dia, petani nggak menjanjikan kemajuan gitu. Jadi ada semacam strata sosial yang akhirnya memframing mentalitas kita bersama bahwa menjadi petani itu tidak menjanjikan sukses. Tapi kalau di barat, beda. Oke, betul. Itu pertama. Kedua, menjadi petani itu rentan sangat berisiko. Kalau mau mencoba hal yang baru, itu pertaruhan hidup dan mati. Sekali gagal, dapurnya nggak ngebul. Petani di Asia Tenggara itu mentalitasnya adalah petani subsisten. Kalau sudah cukup urusan perut, selesai. Jadi diibaratkan seperti orang yang berada di dalam kolam seukuran leher airnya. Kalau dia maju tenggelam, kalau mundur kekeringan. Jadi dia akan diam di zona itu. Zona itu. Karena begitu dia mencoba hal yang baru, risikonya besar. Ini pertaruhan hidup dan mati. Berbeda konteksnya ketika orientasi petani kita adalah industrial. Nah, yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah
menjadikan petani sebagai subjek yang berdaya secara individual dan ekonomi, sehingga ada role model bahwa menjadi petani itu menjanjikan, hidup di desa itu menjanjikan. Hanya saja seberapa serius kita untuk membangun kemungkinan ke arah itu. Nah, dalam konteks menyambung pertanian, hari ini kita hanya menempatkan subak sebagai objek kultural, objek budaya, sebagai benda mati. Udah dimuseumkan. Kalau kita jadikan subak sebagai subjek budaya yang mampu memberdayakan dirinya sendiri, berikut anggotanya menjadi petani itu sejahtera. Misalnya bisa membeli pupuk organik di subak atau di koperasi subak, bayarnya nanti dengan hasil panen. Dengan begini, petani yang punya uang 100.000 tidak terjebak pada rentenir. Gitu. Oke. Jadi yang perlu kita rubah adalah, pertama, cara kita melihat pertanian. Kedua, setelah kita bisa merubah cara kita melihat pertanian, baru kita bisa menjadikan hidup di desa menjanjikan. Menjadi petani adalah sesuatu yang membanggakan. Saya pribadi sebetulnya sedang membangun kebun di sela-sela saya, karena kota itu seringkali beberapa momen itu bikin stres, tekanan pekerjaan, kita seperti robotik gitu, segala sesuatu harus cepat, Social pressure. oh itu tekanannya luar biasa. Nah, desa adalah tempat saya berobat Terapi. dalam kondisi-kondisi semacam itu. Jadi pulang saya masih nyangkul. Hari kemarin saya masih panen kacang panjang. Di sela-sela kesibukan saya di kantor, menulis, ngobrol bareng teman-teman seperti ini. Menjadi petani adalah sesuatu yang membanggakan kalau kita serius menjadikan itu sebagai potensi. Jangan lupa basic kita sebagai orang Bali, basic kultural orang Bali adalah agraris. Sekaligus sebagai closing statement saya adalah berdosa jika lupa dari mana kita berasal. Itu aja. Berdosa ya kalau kita Mungkin, lupa dari mana kita berasal. Semua orang itu dari petani. Betul. Oke. Mungkin Pak Ya. Michael juga bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Bung Boma tadi. Kira-kira apa yang bisa seperti Rudy mungkin karena dari segi sosiolog pandangannya, kemudian Pak Michael yang notabene langsung terjun di masyarakat, mungkin bagaimana begitu cara yang bisa dilakukan dan dari segi pemerintah desa ya apa yang bisa dilakukan untuk seperti pertanyaan Bung Boma tadi. Hubungannya adalah ke infrastruktur sosial tadi ya. Jadi kesiapan kita atau cara pandang kita terhadap sesuatu yang selalu mono. Jadi satu aspek itu yang kita pandang. Jadi petani yang kemudian diasosiasikan sebagai pekerjaan kelas bawah yang tidak bergizi, yang kemudian membawa siapapun yang berprofesi sebagai petani ada dalam status sosial yang rendah. Nah, kembali perspektif. Nah, yang kalau begitu yang secara pribadi kembali kaitannya dengan paradigma ya, paradigma. Nah, paradigma juga menjadi sebuah starting point yang krusial untuk memberikan perspektif berbeda tentang satu atau lebih hal. Contoh misalnya bertani. Kenapa tidak pandang bertani sebagai sebuah sistem penyediaan dan distribusi pangan?